Benar Tuhan, Engkau segalanya bagi kami. Dalam kehidupan kami pribadi, Engkaulah segalanya. Dalam kehidupan pernikahan kami, Engkaulah segalanya. Dan dalam kehidupan keluarga, Engkaulah segalanya. Dan biarlah pujian ini menjadi pegangan kami, bahwa kami tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Kami tidak bisa berjalan tanpa arahan dan bimbingan Tuhan sendiri. Saat ini Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan percaya bahwa firman itu adalah pelita bagi kaki kami, kami rindu mendengarkan sabda-Mu saat ini Tuhan. Untuk itu bicaralah kepada kami, bicaralah kepada setiap pribadi kami, sehingga firman-Mu bisa menjadi kekuatan, menjadi pengingat kembali bagi kami dalam perjalanan kami di dunia ini. Kau berkati waktu ini Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Salam, selamat pagi. Ini pertama kali saya datang di sini, saudara. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu, sekitar setahunan yang lalu atau setengah tahun yang lalu, Pak Kasdi itu selalu minta ke saya, Melki datang ke sini dong, khotbah di gereja Indonesia di Castle Hill. Tapi saya selalu menolak, saudara, bukan karena sombong, bukan karena tidak mau, tapi memang pada setahun atau dari Juli sampai Juni 2023 itu, Juli 2022 sampai Juni 2023 saya aktif pelayanan full time di GKI Sydney. Jadi saya tidak mau meninggalkan tugas utama saya di sana karena kebaktiannya itu mirip-mirip. Jam 10 di GKI Sydney, jam 10.30 di sini. Dan saya selalu bilang ke Pak Kasdi, kalau Pak Kasdi mengizinkan, saya cuma khotbah, habis khotbah langsung pulang, boleh nggak? Dia bilang, aduh agak susah juga ya. Berarti saya bukan nggak mau, memang agak susah. Jadi sebelumnya saudara, saya pelayanan di GKI Sydney. Sekarang masih tidak punya pelayanan full time, karena juga saya sekarang sedang mengambil preaching course di Cornhill. Saya nggak tahu Bapak Ibu dan Saudara pernah tahu namanya Cornhill Preaching Course yang didirikan oleh John Stott di Inggris dulu, tapi sekarang sudah ada course-nya di Moore College. Jadi sekarang sedang mengambil course itu, preaching course di Australia. Hari ini saya bukan hanya evangelis lagi, saudara, tapi saya jadi PDT, saudara. Tahu PDT apa? Pembicara datang terlambat. Saya datang terlambat, jadi langsung berubah. Ya, saya nggak tahu cukup singkat perkenalannya apa ya. Ya, istri satu, baru satu, nggak boleh. Anak belum. Kami selalu bilang, oke, kita sudah menikah hampir 8 tahun, we enjoy our life. Ya nggak sih? Ketika melihat orang-orang udah punya anak, kayak perang dunia ketiga, belum perang dunia ketiga, kayak perang dunia kedua. Ya, Tuhan tidak menitipkan apapun, tapi Tuhan menitipkan banyak anak muda dalam kehidupan kami berdua, sehingga hampir setiap minggu saudara kami bertemu dengan anak muda dengan segudang kenikmatan, segudang sukacita, dan segudang pergumulan juga. Mungkin Bapak Ibu dan Saudara pasti mengalami di gereja IRC. Saudara tahu asal saya dari mana? Nggak kepengen tahu. Nggak kepengen tahu, ya udah, saya nggak usah ya. Saya berasal dari Nias, saudara. Pernah tahu Nias nggak? Tahu ya? Itu di daerah sana itu, saudara, kalau saudara tidak makan babi berarti saudara bukan orang Nias. Karena di sana itu 90% adalah Kristen Protestan, 8%-nya adalah Katolik, sisanya adalah Buddha atau Muslim. Jadi itu saya berasal dari sana. Itu sajalah, cukup. Mari kita belajar firman Tuhan hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan tadi bacaan yang sudah dibacakan oleh Ibu, hari ini saya memberikan topik kepada kita adalah successful family living. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bicara tentang pernikahan dan keluarga, ada satu pendapat mengatakan bahwa pernikahan dan keluarga adalah display kemuliaan Allah. Amin. Pernikahan dan keluarga adalah display kemuliaan Allah. Kenapa saya katakan demikian, saudara?
Oleh karena ketika Allah menciptakan alam semesta dan segala isinya, ketika Allah menciptakan segala sesuatu termasuk kita, termasuk pohon, termasuk air, alam semesta, keindahan alam yang kita nikmati hari ini, Allah tidak memisahkan pernikahan dari itu. Allah tidak memisahkan pernikahan dari realitas penciptaan itu. Artinya, jikalau alam semesta menceritakan tentang kemuliaan Allah, jikalau alam semesta itu menceritakan how great thou art, jikalau alam semesta itu menceritakan betapa besarnya Allah, betapa mulianya Allah, maka artinya pernikahan atau keluarga dan keluarga adalah display yang menceritakan tentang Allah dan kemuliaannya. Pertanyaan serius bagi kita hari ini, saudaraku, adalah bagaimana mewujudkan ini dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang bukan hanya sekedar diciptakan oleh Allah, tapi kita di-recreate kembali dalam konteks Kristus. Bagaimana mewujudkan kemuliaan Allah itu di dalam keluarga kita. Bagaimana anak-anak Allah harus berkarya agar dalam keluarga, dalam pernikahan, kemuliaan Allah itu terwujud, saudara. Ini bukan persoalan yang gampang. Saya menikah hampir 8 tahun, saudara. Apakah gampang menikah selama 8 tahun? Tidak, saudara. Apakah gampang mewujudkan kemuliaan Allah dalam pernikahan hampir 8 tahun? Tidak gampang, saudara. Apalagi bagi saudara yang siapa yang sudah menikah 10 tahun? Oh, big problem. 15 tahun, Pak. Oh, 30 tahun. Oh, itu lebih menarik, saudara. Itu bukan perkara gampang. Saudara harus memaintain sesuatu dengan penuh hasrat, penuh passion. Saudara harus terus menaruh bahwa aku ini, keluargaku ini adalah kemuliaan bagi Allah. Dan apakah sepanjang waktu saudara bisa memikirkan itu? Apakah sepanjang waktu kita bisa mengatakan, oke, aku akan memuliakan Allah dalam keluargaku? Tidak gampang, saudara. Saya menyukai bermain musik, saudara. Siapa tadi basisnya itu? Oh, ini ya, main bassnya bagus. Benar, ini pujian. Saya suka bermain musik, saudara. Baik itu bermain musik secara pribadi, maksudnya solo, atau bermain musik secara tim seperti ini, saudara. Yang menarik adalah ketika bermain musik dalam tim seperti band, seperti tadi pengiring ibadah. Apa yang menarik? Apa yang menarik tadi? Kan main. Satunya ada begini-begini, satunya ada begini-begini. Apa yang menarik? Koordinasi. Harmoni. Ya. Tapi ada yang menarik adalah tiap orang itu punya cara bermain sendiri-sendiri, bukan? Main bass dia main sendiri aja, oke. Main drum dia juga main sendiri, tapi ada harmoninya. Benar gak sih? Ada harmoninya. Jadi gitar punya cara bermain sendiri, bass, piano punya cara sendiri. Tapi mereka bisa ada dalam satu harmoni karena apa? Memainkan lagu yang sama. Coba kalau tadi piano main lagu How Great Thou Art, satunya main lagu Bersama Keluargaku. Gimana? Terus singernya itu nyanyi apa kira-kira? Bingung kan? Kenapa mereka bisa ada dalam satu harmoni, saudara? Karena mereka memainkan lagu yang sama, saudara. Tapi bukan hanya itu, bukan hanya karena memainkan lagu yang sama. Pasti di antara mereka itu ada satu yang namanya leader. Kalau secara profesional, saudara, ada yang namanya music director. Kurang lebih, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan keluarga itu seperti itu sebenarnya. Seperti bermain musik di dalam tim. Ada ayah, ada ibu, ada anak, dan punya peran masing-masing. Dengan cara kerja masing-masing.
namun disatukan dalam satu keluarga. Seperti yang saya katakan tadi, saudara, di atas seperti yang saya katakan tadi di atas, bahwa keluarga Kristen adalah display kemuliaan Allah, maka setiap bagian dalam keluarga harus memainkan lagu yang sama yang dikepalai oleh satu orang. Untuk mewujudkan ini, maka harus didirect oleh satu orang. Siapa kira-kira, saudara? Didirect oleh Kristus sebagai kepala rumah tangga. Artinya, tiap-tiap orang, tiap-tiap personal dalam keluarga mesti menundukkan diri pada sang director. Saudara coba bayangkan kalau tadi pemain musik ini, pemain bass dia tidak menuruti leadernya, pemain drum tidak menuruti leadernya, pemain piano dia mau main sendiri. Kira-kira enak gak ibadah kita hari ini, saudara? Tidak akan enak, saudara. Maka harus ada yang namanya tiap-tiap pemain itu, tiap-tiap personal itu harus menundukkan diri di bawah kendali music director. Tiap-tiap orang dalam keluarga, baik itu ayah, baik itu ibu, baik itu anak, siapapun harus menundukkan diri di bawah kendali Yesus Kristus. Amin. Ini sebenarnya pesan yang sedang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Efesus pada pembacaan tadi, saudara. Dia ingin menyampaikan pesan ini bukan hanya juga kepada jemaat Efesus, tapi juga kepada kita hari ini. Artinya, dia ingin mengatakan begini, saudara. Kristus itu tidak hanya menjadi penebus, tetapi menjadi pemimpin bagi kehidupan pribadi, termasuk juga dalam kehidupan keluarga, saudara. Artinya, Kristus itu adalah modal utama dalam memulai sebuah keluarga, menjalani sebuah keluarga, dan menikmati kehidupan berkeluarga. Saudara, izinkan saya bertanya, siapa yang punya perusahaan di negara ini, di kota ini? Punya usaha, bikin usaha, at least bikin. Oh, enggak ada, semua pekerja. Oh ada, Pak. Gak usah malu-malu, Pak. Ini saya cuma ambil contoh saja. Atau gini, jangan di sini. Di Jakarta dulu punya usaha. At least jualan kue. Oh, nggak ada juga. Saudara, kalau saudara mau jualan kue, saudara butuh modal nggak? Nggak tiba-tiba jualan kue kan? Saudara harus butuh modal lalu baru jualan. Nah, sebenarnya saudara kalau mau bangun keluarga, mau membina keluarga, mau menjalani keluarga, saudara harus punya modal. Bikin kue aja punya modal, apalagi keluarga, saudara. Dalam konteks ini saya tidak mengatakan bahwa modalnya itu harus uang, bukan. Dalam konteks keluarga, modalnya adalah Yesus Kristus. Mau menjalani hidup seperti apa kalau tidak ada Yesus Kristus sebagai modal utama, saudara? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita hari ini itu sebenarnya kalau saudara coba perhatikan seluruh kitab Efesus atau surat Efesus, pembacaan kita tadi itu tidak berdiri sendiri, saudara. Tidak berdiri sendiri sebagai pesan untuk suami, istri, dan anak-anak. Pembacaan hari ini itu merupakan kelanjutan dari pesan-pesan Paulus dari pasal 1 sampai pasal 5. Saudara nanti bisa baca di rumah saudara. Jadi ada kelanjutan yang berkesinambungan. Dalam konteks dekat, pembacaan kita itu amat erat kaitannya dengan pasal 4 ayat 17 dan seterusnya. Kemudian pasal 5 ayat 1 dan seterusnya. Artinya kalau kita membaca pasal 5 ayat 22 dan seterusnya sampai 6 pasal 6 ayat 4, itu adalah buah yang muncul sebenarnya dari pasal 4 dan pasal 5. Atau kalau lebih jauh lagi, apa yang kita baca tadi itu adalah buah yang muncul dari perenungan pasal 1 sampai pasal 5. Jadi tidak hanya lalu kemudian Paulus mengatakan, oke, hai istri, kamu tunduk kepada suamimu. Hai suami, kasihilah istrimu. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu. Bukan. Itu sebuah kelanjutan sebelumnya, ada sebuah dasar yang kuat dulu. Maka dia berani mengatakan, hei istri, kamu harus tunduk.
Hei suami, kamu harus mengasihi istrimu. Hei anak-anak, hei bapak-bapak, jangan sakiti anak-anakmu. Jika demikian saudara, apa yang menjadi pesan Paulus kepada anggota keluarga? Membaca pasal ini, apa kira-kira yang menjadi pesan buat kita hari ini saudara? Mungkin saudara sudah berulang-ulang mendengarkan khotbah dari kitab ini, tapi saya mengambil angle yang lain saudara. Ketika membaca bagian ini sebenarnya, Paulus sedang memberikan pesan kepada saya dan saudara. Pertama, dia ingin mengatakan perjumpaan dengan Kristus itu adalah sentral dari keluarga. Perjumpaan dengan Kristus itu sentral dari keluarga saudara. Jika kita melihat pasal dan ayat sebelumnya, pesan sentralnya adalah Kristus. Kristus yang memberikan berkat rohani sorgawi pasal 1 ayat 3. Kristus yang beranugerah pasal 2. Kristus yang memberikan ruang bagi non-Yahudi. Kristus yang mempersatukan orang-orang yang dipilih pasal 4. Maka menjadi menarik ketika Paulus mengatakan, tunduklah kepada suamimu seperti untuk Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dan kemudian mengatakan, hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Jadi kita bisa katakan bahwa tidak mungkin hal ini terjadi jika seorang suami atau calon suami, jika seorang istri atau calon istri belum mengalami perjumpaan dengan Kristus. Tidak mungkin dia mengatakan, oke, aku mengasihi engkau seperti Kristus mengasihi jemaat. Tidak mungkin dia tahu saudara, kalau dia tidak mengalami namanya perjumpaan dengan Kristus. Bagaimana mungkin seorang wanita bisa menjadi istri yang tunduk kepada suami kalau dia tidak memahami Kristus sebagai kepala dan gereja sebagai mempelai wanita Kristus? Dia harus memahami betul bagaimana gereja tunduk kepada Kristus dan bagaimana Kristus sebagai kepala atas gereja. Bagaimana mungkin seorang suami bisa memahami kasih dan mengasihi jika ia tidak tahu dan mengalami kasih Kristus bagi gerejanya? Tidak mungkin saudara. Artinya apa? Seorang suami, seorang istri mesti mengalami Kristus dan mengaplikasikan pengalaman itu dalam hubungan suami istri dan hubungan dalam keluarga. Istilah lainnya saudara, alamilah dan temuilah sumber kasih itu yang ini Kristus sebelum menenggelamkan diri dalam kehidupan sebagai suami dan istri dan kehidupan berkeluarga. Pertanyaannya saudara, bagaimana dengan yang sudah berumah tangga? Kalau pesan ini kan lebih gampang sebenarnya buat mereka yang mau membangun keluarga, bukan? Tapi bagaimana yang sudah berumah tangga? Tadi sampai 30 tahun. Tadi Bapak dan Ibu ya, ada yang 40 tahun enggak? Mungkin Oma dan Opa berapa tahun? 50, wow. 60, 2 jempol. Bagaimana saudara? Saudara, camkan ini baik-baik. Perjumpaan dengan Kristus itu tidak melihat sudah berkeluarga atau tidak. Jadi pesan ini sebenarnya tidak hanya pesan kepada calon suami, calon istri, atau kepada yang berkeluarga. Ini menjadi pesan umum buat semua orang. Baik itu yang sudah berkeluarga, belum berkeluarga, atau sudah berkeluarga berpuluh-puluh tahun. Perjumpaan dengan Kristus itu tidak melihat sudah berkeluarga atau tidak. Justru ketika kita membaca ini, mendengarkan khotbah seperti ini kembali, ini adalah kesempatan untuk apa? Jikalau belum mengalami perjumpaan dengan Kristus, ini adalah kesempatan bagi saya dan saudara. Untuk apa? Untuk bertobat. Kenapa saudara? Perjumpaan dengan Kristus itu adalah titik pertobatan saudara. Kalau saudara tidak mau bertobat, saudara harus berapa? Berobat. Saudara sakit, beneran kayak saya. Oke. Saya dalam
mempersiapkan ini saudara. Saya dalam keadaan sakit. Istri saya itu sampai melihat saya udah kayak orang mati. Kalau orang sakit yang tidak berjumpa dengan Yesus itu orang sakit saudara. Maka saudara harus berobat. Sedang sakit kepala itu namanya. Berobat kepada siapa? Berobat kepada sang kepala dokter. Siapa? Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah bagaimana mengalami Kristus. Dan bagaimana mengalami perjumpaan dengan Kristus. Izinkan saya bercerita tentang, ini cerita imajinatif saudara. Boneka garam. Saudara pernah dengar cerita ini enggak? Boneka garam. Jadi suatu kali saudara, ada sebuah boneka garam menjalani daratan beribu-ribu kilometer saudara. Dia berjalan terus beribu-ribu kilometer, dia mengelilingi dunia, mungkin seperti malaikat bersama dengan iblis ketika datang ke tempat Allah waktu menguji siapa? Ayub. Mungkin. Tapi ini boneka mengelilingi daratan terus dan tibalah dia di tepi laut saudara. Ketika dia tiba di tepi laut, dia melihat pemandangan yang sangat berbeda. Selama ini dia cuma melihat daratan. Dan kemudian dia melihat seperti kaca berkemilau dan menari-nari di tengah. Dan dia merasa, wow, ini pemandangan yang luar biasa. Boneka garam itu sangat terpesona dengan pemandangan yang baru saja dia lihat. Selama ini ia hanya melihat daratan, sekarang ia melihat air. Lalu boneka garam itu bertanya kepada laut, siapakah aku? Dengan senyum, laut itu menjawab saudara, masuklah dan lihatlah. Kemudian boneka garam itu saudara mulai mencelupkan kaki di air laut. Kira-kira kalau dia mencelupkan itu apa yang terjadi menurut saudara? Hah? Oh, nggak pernah lihat garam? Dia celupkan kaki, mulai meleleh kan? Lalu sedikit saudara, dia berjalan sampai tenggelam saudara. Semakin boneka itu berjalan, semakin ia larut dan menyatu dengan air laut. Sebelum gumpalan terakhir itu larut dengan air laut. Boneka garam itu berteriak dengan sangat senang. Dia mengatakan, sekarang aku tahu siapa aku. Siapa dia? Dia air laut sebenarnya saudara. Boneka garam itu sebenarnya berasal dari air laut. Apa yang ingin saya katakan saudara? Perjumpaan dengan Kristus itu akan menolong kita memahami siapa kita. Ya nggak sih? Menolong kita memahami peran kita. Menolong kita mengerti apa yang seharusnya kita lakukan. Bagaimana seorang istri bisa tunduk kepada suami kalau dia tidak bisa memahami siapa dirinya? Bagaimana seorang suami bisa mengatakan, aku ini siapa? Kalau maksudnya apa peranku kalau dia tidak memahami siapa dirinya? Bagaimana dia bisa mengetahui kasih itu kalau dia tidak tahu siapa dirinya dan siapa Kristus, saudara? Maka menjadi poin penting bagi saya dan saudara. Kehidupan berkeluarga itu penting. Setiap orang mengalami perjumpaan dengan Kristus. Yang kedua, saudara, dari pembacaan tadi, saudara, saya ingin mengatakan kepada kita, jikalau kehidupan keluarga itu menjadi kehidupan keluarga yang successful, maka lakukanlah apa yang Kristus lakukan. Lakukan apa yang Kristus lakukan. Apa yang Kristus lakukan, saudara? Mari kita memperhatikan bagian ini. Nah, sebelum memberikan nasihat ini, saudara, pada pasal 5, Paulus memulai pasal 5 dengan tegas, saudara. Dia mengatakan begini, sebab itu, sebagai anak-anak terkasih, teladanilah Allah dan hiduplah di dalam kasih.
Sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Kemudian Paulus mengungkapkan ayat 22 dan 25. Artinya, kebijakan itu menjadi bijak tidak terlihat dari hebatnya seseorang merangkai kata-kata penuh filosofi. Dalam konteks ini Paulus ingin mengatakan, jika ingin melihat seseorang yang bijak atau bebal, datang saja, lihatlah hubungan antara suami dan istri. Jika ingin melihat orang itu mengaplikasikan firman Tuhan, datanglah ke rumah mereka sebenarnya. Oleh karenanya saudara, Paulus mengatakan kepada jemaat Efesus, sebagai orang yang mendapatkan berkat rohani surgawi, mendapatkan anugerah, suami dan istri seharusnya melakukan apa yang Yesus lakukan bagi jemaatnya. Untuk istri dia mengatakan begini saudara, Paulus memakai analogi, gereja tunduk kepada Kristus. Sepertinya saudara, penggunaan analogi ini memberikan indikasi bahwa istri di bawah suami. Ya nggak sih? Ketika istri tunduklah kepada suami, sepertinya analoginya itu karena gereja itu harus tunduk kepada Kristus. Dan gereja itu benar-benar di bawah Kristus. Nah, sepertinya ada indikasi, jangan-jangan di sini nih, istri itu di bawah suami. Saudara, Paulus sebenarnya tidak sedang mengatakan bahwa istri itu di bawah suami. Melainkan ketika menggunakan analogi gereja tunduk kepada Kristus, Paulus menggunakan sebagai contoh yang valid untuk kehidupan orang percaya. Maka menjadi sangat penting gereja memberikan contoh yang real dalam ketaatan kepada Kristus. Bagaimana mungkin kita berharap jemaat kita tunduk kepada suami mereka jikalau gerejanya sendiri tidak tunduk pada firman Tuhan? Ya nggak sih? Kita kan berharap oke, semua jemaat IRC menjadi orang-orang yang luar biasa, tapi gerejanya majelisnya selingkuh di mana-mana, istri majelisnya selingkuh di mana-mana. Bagaimana kita mau ngomong? Maka dari sini saudara, ini menjadi pesan pertama sebenarnya. Dia ingin mengatakan bahwa kalau jemaat itu mau bertumbuh, kalau jemaat itu mau memiliki kehidupan rohani yang baik seperti successful family living, harus dimulai dari mana? Harus dimulai dari sini. Sebagai contoh saudara, gereja harus memberikan contoh yang real sehingga kita jemaat itu bisa menjadi ada teladan yang baik. Dalam ketundukan istri dalam konteks ini saudara, bukan ketundukan mutlak. Seperti gereja tunduk kepada Kristus secara mutlak. Ketundukan dibatasi oleh kebenaran Allah. Artinya, jikalau suami sudah bertentangan dengan firman Tuhan, bertentangan dengan kebenaran Allah, maka ketundukan itu menjadi hilang. Maka menjadi sangat penting saudara. Sebagai seorang istri, seorang istri tunduk kepada suaminya, tapi jangan pikir hanya ketundukan saja. Ada pesan buat suami yang tersembunyi di dalamnya. Apa itu saudara? Suami harus meneladani Kristus. Karena ketundukan istri harus dibarengi dengan suami yang meneladani Kristus. Karena ketika gereja tunduk kepada Kristus, Kristus benar-benar memberikan yang terbaik buat gerejanya. Tidak hanya sekedar dia memberikan asal-asalan, tidak saudara. Maka ketika dikatakan tunduklah kepada suamimu, pesan yang lainnya, hai suami, teladanilah Kristus. Untuk suami saudara, Paulus menggunakan analogi Kristus mengasihi jemaatnya. Apa bukti daripada mengasihi itu saudara? Pengorbanan Kristus adalah bentuk real dari cinta Kristus kepada jemaatnya. Jika kita ngomong secara gamblang saudara, kita bisa mengatakan bahwa
Tidak ada lagi yang harus disimpan oleh suami karena Kristus memberikan segalanya untuk jemaatnya, bukan? Itu teladan dari Kristus. Apalagi yang harus kita sembunyikan sebagai seorang suami kepada istri? Itu bentuk pengorbanan sebenarnya, saudara. Karena Kristus memberikan segalanya untuk gerejanya, maka seharusnya seorang suami memberikan segalanya untuk nggak berani, nggak mau. Seharusnya, saudara, bahkan Kristus itu memberikan tubuh, jiwa, dan raganya. Kita suami itu tidak memberikan tubuh, jiwa, dan raga, kan? Apa yang kita berikan, saudara? Ada satu istilah, saudara. Saya nggak tahu ini cocok apa enggak. Biasanya istri itu punya moto, saudara. Uangku, uangku, uangmu, uangku. Iya nggak sih? Istri, terima kasih Pak Melki. Tapi itu bentuk pengorbanan sebenarnya, saudara. Memberikan, ya udah. Ini bukan cuma uang, ini uang kita sebenarnya. Tapi ini kan cuma moto yang dibuat-buat saja, saudara. Itu sebenarnya bentuk cinta, saudara. Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kristus telah melakukannya, maka seharusnya suami juga melakukannya. Apa indikasi lain, saudara? Ketika kita ngomong suami mengasihi istri, maka sebenarnya tidak ada ruang untuk abuse. Karena Kristus itu amat mencintai gerejanya. Siapa yang pernah dipukul oleh suami? Jangan ngaku di sini. Tapi ketika kita ngomong, suami harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi gerejanya, maka ini final, saudara. Tidak ada ruang untuk abuse dalam bentuk apapun. Karena Kristus tidak pernah abuse gerejanya. Tidak ada ruang untuk perselingkuhan. Baik itu suami dan istri, saudara. Tidak ada ruang untuk perselingkuhan karena Yesus hanya memiliki satu mempelai wanita, yaitu gereja. Dan ia berkorban jiwa dan raga agar gerejanya memperoleh kehidupan sesuai dengan keinginannya. Dan sebaliknya, gereja hanya memiliki satu-satunya mempelai pria, yaitu Kristus yang menjadi kepala. Dua ini menjadi relevansi yang sangat pas untuk kita hari ini dalam konteks dunia kita, saudara. Tidak ada ruang untuk abuse dan tidak ada ruang untuk perselingkuhan. Saya kembali kepada kalimat pembuka tadi, saudara. Pernikahan dan keluarga adalah display kemuliaan Allah. Ketika Allah menciptakan alam semesta dan segala isinya, Allah tidak memisahkan dari pernikahan. Allah tidak memisahkan pernikahan dan keluarga dari penciptaan itu. Artinya, jika alam semesta Allah ciptakan untuk menceritakan tentang dirinya, kemuliaannya, maka seharusnya pernikahan juga dan keluarga menceritakan tentang kemuliaan Allah. Nah, bagaimana ini bisa terwujud? Hanya bisa terwujud jika, pertama, seluruh anggota keluarga mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dan yang kedua, seluruh anggota keluarga melakukan apa yang Yesus lakukan sebagai gaya hidup berkeluarga. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Engkau mengingatkan kami hari ini tentang firman-Mu. Di dalam segala keterbatasan kami, Tuhan mampukan kami. Hamba-Mu berdoa buat jemaat IRC,
Tuhan yang terus menolong mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa.